Indramayu, Pantura Headlines, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat terus melakukan persiapan jelang Sistem Penerimaan Murid Baru, SPMB, tahun ajaran 2025. Sistem baru yang menggantikan nama sebelumnya Penerimaan Peserta Didik Baru atau disingkat PPDB, itu diharapkan dapat berjalan dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu melalui Kepala Bidang SMP Hajah Eti Herawati saat ditemui Pantura Headlines Senin tanggal 14 April tahun 2025 mengatakan, pihaknya memberikan pemahaman kepada berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Menurut Kabid Eti, Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Indramayu salah satu daerah yang akan menerapkan sistem penerimaan murid baru. Pihaknya akan segera mensosialisasikan sistem ini di berbagai pemangku pendidikan baik di tingkat SD maupun SMP setelah Juklak Juknis sistem tersebut ditandatangani oleh Bupati Indramayu. Sosialisasi SPMB ini bakal dilakukannya guna memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem baru ini. Dijelaskannya juga oleh Kabid Eti bahwa perubahan mendasar dalam SPMB terletak pada sistem zonasi yang tidak lagi berdasarkan jarak antara rumah siswa dengan sekolah, melainkan berbasis wilayah atau domisili. Hal ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang kerap muncul dalam sistem PPDB sebelumnya. Pihaknya berharap dengan baru pada tahun ajaran ini masyarakat bisa semakin memahami regulasi baru ini sehingga kendala teknis yang sering muncul dalam PPDB tidak lagi terjadi pada SPMB. Sistem baru ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi calon peserta didik, sekaligus mengurangi berbagai polemik yang kerap muncul dalam sistem PPDB sebelumnya. Ya, terima kasih untuk Perbup Juknis SPMB sedang proses akan ditandatangani Bapak Bupati. Ya, untuk susunan kepengurusannya sudah selesai. Diserahkan kepada penanggung jawab tersebut gitu. Iya. Jadi untuk pembukaan nanti akan SD SMP PAUD itu akan dibuka secara serentak pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2025. Kalau untuk SMP itu ada 2 gelombang ya Mas ya, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 untuk jalur prestasi dan afirmasi. Ya, itu tanggal 23 sampai tanggal 25 Juni 2025. Gelombang 2-nya untuk jalur domisili dan mutasi. Tanggal 30 Juni sampai 5 Juli 2025. Menyangkut masalah kuotanya itu sendiri bagaimana? Untuk kuota, masing-masing dari sekolah sudah mengajukan jumlah rombel yang diajukan sesuai dengan kemampuan kelas di sekolah masing-masing. Artinya antara domisili dengan kemarin apa namanya? Kalau tahun kemarin namanya zonasi ya, sekarang namanya domisili. Itu untuk SPMB 2025 berganti jalurnya. Kalau dulu istilahnya zonasi, sekarang domisili. Kemudian ada prestasi, ada afirmasi, dan mutasi. Kalau antara zonasi dengan domisili sekarang perbedaannya itu gimana? Jadi kalau di sini dari awal kita penyusunan Juknis sebelumnya itu, misal untuk wilayah Sindang, menentukan domisili wilayah mana saja yang bisa masuk ke sekolah tersebut. Jadi kita minta data ke sekolah termasuk ke Dukcapil juga. Iya. Nah, berarti tidak ada seperti kemarin aturan jarak ya? Ada, iya. Untuk kan tidak mungkin semuanya bisa diterima ya, Mas, karena ada batasan khususnya di SMP itu untuk zonasi maksimal minimal 40% minimal. Bagaimana supaya anak ketika pendaftarnya banyak, otomatis kan berdasarkan jarak tersebut ya. Terdekat dari rumah ke sekolah, bukan dari SD-nya. Bu, menyangkut juga kemarin yang diinformasikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait juga masalah penerimaan yang di SD ini. Artinya tidak usah selalu ribet. Ini sebenarnya seperti apa sih? Yang pasti di SD tidak ada tes baca tulis ya Mas ya, tidak boleh ada tes baca tulis. Ya. Harapan dari kegiatan nanti? Sedikit saya tambahkan ya Mas ya, selain jalur domisili tadi yang untuk SMP dengan persentase minimal 40%, jadi masing-masing sekolah bebas menentukan. Setiap sekolah pasti berbeda-beda, ada yang 50, 60, ada yang 40%. Yang penting minimal 40%. Berarti
boleh di atas 40%. Kemudian untuk jalur afirmasi minimal 20%. Untuk afirmasi ini untuk siswa yang tidak mampu, yaitu dengan adanya kartu PIP ya, PIP yang ngelink ke DTKS dari Dinsos. Kemudian ada jalur mutasi atau perpindahan orang tua dan anak guru dan TU di sekolah tersebut, yaitu maksimal 5%. Kemudian ada jalur prestasi minimal 25%. Jadi sekali lagi, masing-masing sekolah menentukan persentase yang berbeda-beda tiap jalurnya. Artinya dari distrik itu sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tersebut? Untuk ke sekolah keseluruhan belum, Mas, karena kami menunggu Juknis. Ketika Juknis sudah selesai, baru kami sosialisasikan. Baru di tahap pengurus MKKS dan sektor untuk SMP, karena untuk pemahaman zonasi kurang lebih dari 40% itu masih banyak yang bertanya-tanya maksudnya seperti apa, seperti itu. Jadi setelah pendaftaran di gelombang 1 tadi, Mas, ya, sebelum ke gelombang 2 ada batas pencabutan berkas. Itu untuk gelombang 1 25 Juni 2025, pas di hari penutupan gelombang 1. Kemudian akan ada pengumuman gelombang 1 itu. Jadi gelombang 1 itu ditutup, diumumkan dulu, yaitu tanggal 26 Juni 2025. Baru dilakukan daftar ulang tanggal 28 Juni 2025.